Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Daksu, sebuah desa yang dihuni orang-orang tua cacat. Seperti biasa, kepala desa duduk terkulai di kursi malas di pintu masuk desa bersama apoteker, menyesap teh perlahan. Tiba-tiba, apoteker itu mencondongkan tubuh dan berkata, "Kepala desa, Anda sudah lama terkulai seperti ini, ya? Sepertinya Anda sudah terkulai seperti ini selama 2 hari terakhir. Anda tidak bergerak ketika kegelapan datang, dan Anda tidak kembali ke kamar untuk tidur, kan? Ketika saya bangun pagi ini, saya melihat Anda terkulai di sini." Kepala desa menyipitkan mata malas dan berkata, "Apoteker, hatimu sedang kacau. Sejak Muer pergi, hatimu terus kacau." Apoteker itu mencibir, "Hatiku sedang kacau? Jelas-jelas kau yang sedang kacau. Lihat aku mandi dan berpakaian rapi setiap hari, tapi kau berantakan dan tampak seperti hampir mati di kursi malas." Kepala desa berkata, "Kamu yang memindahkanku ke pintu masuk desa kemarin pagi, lalu kamu lupa membawaku kembali ke kamarku malam itu. Apa kamu tidak kesal? Kamu tiba-tiba lupa melakukan sesuatu yang biasa kamu lakukan setiap hari." Apoteker itu tertawa marah, "Aku lupa mengantarmu pulang. Tidak bisakah kau berjalan pulang sendiri? Tidak bisakah kau terbang pulang? Apa gunanya kultivasimu yang maha dahsyat itu?" Kepala desa itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan sedih, "Kau tahu, aku tidak punya kaki atau tangan." Apoteker itu jadi gila. Pria tua sialan ini ditinggalkan dalam kegelapan tadi malam. Kutukan dan monster dalam kegelapan tidak membunuhnya. Dan dia masih berani bilang kalau dia tidak punya kaki. Ia hendak membantah ketika tiba-tiba mendongak. Kepala desa langsung bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Senang rasanya punya teman yang datang dari jauh. Rekan Taois, Anda bisa santai sekarang." Seorang lelaki tua dan seorang anak lelaki muda datang dari bagian hilir sungai Yongjiang. Tiba di luar desa dan berjalan ke arahnya. Kepala desa menatap apoteker dan berkata cepat, "Mana sisirmu? Jangan sembunyikan. Aku tahu kamu selalu membawa sisir. Sisir itu ada di tanganmu. Cepat ambil. Aku belum menyisir rambutku selama 2 hari. Bagaimana aku bisa menerima tamu?" Apoteker itu mencibir dan tetap tidak tergerak. Kepala desa tersenyum meminta maaf dan berkata, "Saya terlalu malas bergerak selama 2 hari terakhir ini. Ini salah saya." Apoteker memberinya sisir, dan kepala desa menggunakan energinya untuk mengendalikan sisir dan menyisir rambutnya. Akhirnya membuatnya sedikit lebih rapi. Leluhur muda dan tetua penegak hukum mendekat, berhenti untuk menyapa mereka, dan kepala desa tersenyum dan berkata, "Saya penyandang disabilitas dan tidak bisa membalas salam. Saya harap Anda memaafkan saya. Silakan duduk. Apoteker, silakan sajikan tehnya." Patriark muda itu duduk, menatap tetua penegak hukum yang berdiri di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya bukan lagi patriark agama suci. Tidak ada begitu banyak aturan. Mari kita duduk bersama." Penatua penegak hukum itu juga duduk, melepaskan keranjang bambu di belakangnya dan meletakkannya di samping. Apoteker mengeluarkan peralatan minum teh. Merebus air dalam teko baru, memasukkan daun teh, membiarkannya mendidih perlahan selama beberapa saat, lalu menuangkan teh untuk mereka berdua. "Apoteker minum dengan cara selatan," kata leluhur muda itu sambil tersenyum. Apoteker itu tersenyum dan berkata, "Saya lahir di selatan, jadi saya terbiasa minum teh selatan."
Teh utara adalah tentang menyaksikan kuncup-kuncup lembut tumbuh dan gugur, sementara teh selatan memiliki dasar yang jernih dan cerah yang menerangi hati. Masing-masing punya keunggulannya sendiri. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, "Pantas saja kalian berdua sering duduk di sini. Kepala desa, saya ingin tinggal bersama Anda selama beberapa hari. Bagaimana menurut Anda?" Sebelum kepala desa sempat berkata apa-apa, apoteker itu bertepuk tangan dan tertawa. "Hebat, hebat. Sejak Muir pergi, orang tua ini hampir mencekik saya sampai mati. Dia lumpuh di sini setiap hari, tidak bisa bicara atau bergerak." Kepala desa melotot padanya dan berkata kepada tuan muda, "Anda bebas sekarang. Senang sekali bisa datang dan tinggal beberapa hari untuk menenangkan pikiran Anda." Leluhur muda itu berkata, "Saya sangat mengagumi Anda, Saudara Dao. Patriark suci telah diasuh oleh Anda semua dan sungguh luar biasa. Itulah sebabnya saya ingin meminta nasihat Anda." Patriark suci terlahir dengan tubuh tiran dan telah mengolah tubuh tiran 3 dan gong, yang membuat kemampuannya sungguh luar biasa. Saya tidak terlalu berpengetahuan dan tidak tahu ada hal seperti itu di dunia ini. Saya telah meminta nasihat Anda beberapa hari terakhir ini. Tubuh tiran, kepala desa dan apoteker saling berpandangan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kedua lelaki tua itu sudah tidak muda lagi, dan mereka tertawa terbahak-bahak hingga mulut mereka menganga lebar, air mata dan ingus mengalir. Dan mereka tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa bernapas. Tubuh tiran, hahaha. Kepala desa tertawa terbahak-bahak hingga ia jatuh dan berguling dari kursi malas. Apoteker juga tertawa terbahak-bahak hingga ia jatuh dari kursi malas, tangannya membentur tanah. Dan tak mampu bangun. Leluhur muda dan tetua penegak hukum tercengang oleh tawa mereka. Tetua penegak hukum itu ketakutan. Membosankan sekali dua orang ini setiap hari. Jelas tidak ada yang lucu. Tapi mereka tertawa terbahak-bahak sampai hampir kehabisan napas. Kalau leluhur dan aku tinggal di sini lama-lama, apa kami juga akan jadi segila ini? Kepala desa terdiam sejenak, terbaring di tanah sambil terengah-engah. Apoteker itu menunjuk leluhur muda itu dan tertawa, "Kita juga berhasil membodohi pendiri sekte iblis." Hahaha, kepala desa mulai tertawa terbahak-bahak lagi, dan apoteker itu kembali menggedor-gedor tanah. Setelah beberapa saat, kepala desa melayang dan mendarat kembali di kursi malas. Menyisir rambutnya yang kusut dengan sisir. Apoteker itu pergi, membersihkan debu, dan mencuci muka. Ia kemudian mengeluarkan sisir kecil lain dari tangannya, merapikan barang-barang, lalu kembali. Duduk dengan serius. Ia meminta maaf, "Saudara-saudara, hanya kami berdua yang tersisa di desa ini, dan kami sangat bosan." Naga betina itu pergi dan kawin dengan seekor naga jantan. Mengerami dan menetaskan banyak anak naga betina. Jarang ada yang bercanda dengan kami. Jadi mau tidak mau aku sedikit kehilangan ketenangan. Leluhur muda itu menoleh ke belakang dan melihat seekor naga betina setinggi lebih dari 1 meter sedang berjalan-jalan di desa bersama sekelompok naga betina kecil. Naga betina itu mengepakkan sayapnya, menciptakan embusan angin. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tyrant Body? Leluhur muda itu dengan rendah hati meminta nasihat, katanya. "Silakan beri saya pencerahan. Saya memang agak picik." Berhenti bicara. Kepala desa menahan tawanya dan berkata, "Saya akan beritahu kamu." Tak lama kemudian, leluhur muda dan tetua penegak hukum yang mengetahui kebenaran itu tercengang. Seolah-olah mereka disambar petir 100 kali dan diinjak-injak banteng liar 100 kali. Mereka tak bisa pulih untuk waktu yang lama.
Tubuh tiran yang paling kuat sebenarnya adalah tubuh orang biasa. Dan 3 dan gong tubuh tiran yang paling kuat sebenarnya adalah gong pemandu umum yang digunakan orang biasa untuk memperkuat tubuh mereka. Tetapi Qin Mu mempraktikkan keterampilan semacam ini dan mengira dirinya adalah orang yang mendominasi. Bukan ini inti masalahnya. Intinya adalah Qin Mu yang sepenuhnya percaya pada hal itu. Menggunakan tubuh fana dan kemampuan membimbingnya untuk menghajar orang-orang berbakat lainnya hingga babak belur. Dia benar-benar tiran. Kepala desa dan apoteker saling memandang dengan bangga. Kepala desa berbisik, lihat ekspresi mereka. Persis seperti yang kupikirkan. Leluhur muda itu mengembuskan napas busuk, wajahnya tampak aneh, begitu. Tapi 3 dan gong tubuh tiran memang punya masalah, itu sangat luar biasa. Meskipun 3 dan gong tubuh tiran adalah teknik bimbingan yang umum, teknik ini memiliki kekurangan. Namun, hanya sedikit orang yang dapat mengolah teknik ini hingga mencapai level Muer. Dapat dikatakan bahwa Muer adalah satu-satunya. Kepala desa berkata dengan tegas. Setidaknya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku menduga teknik ini sudah ada sejak sebelum Daksu menjadi Daksu. Seharusnya cukup bagus. Dan entah bagaimana teknik ini diwariskan dan menjadi teknik pemandu yang paling umum, tapi aku tidak yakin. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti teknik ini akan dikuasai oleh seseorang. Mata leluhur muda itu berkedip. Mungkin bisa dikatakan bahwa sebelum reruntuhan besar menjadi reruntuhan besar, orang biasa juga bisa berlatih kultivasi. 3 dan gong tubuh tiran inilah yang dipraktikkan orang biasa pada masa itu. Namun, karena perubahan besar, orang biasa tidak bisa lagi berlatih kultivasi. 4 tubuh spiritual agung juga muncul setelah itu dan menjadi arus utama saat ini. Hati sang apoteker sedikit tergerak, dan ia berkata, orang biasa tidak bisa berlatih. Jadi bagaimana Muer bisa berlatih? Hanya karena ia bekerja 100 kali lebih keras daripada yang lain, itu tidak masuk akal. Pasti ada orang di dunia ini yang bekerja lebih keras daripadanya. Hanya karena ia mengonsumsi sumber daya 100 kali lebih banyak daripada orang biasa lainnya, itu juga tidak masuk akal. Mungkin ada seseorang yang rela menghabiskan sumber daya sebesar itu untuk merangsang tubuh fana mereka. Kalau begitu, ia pasti berbeda dari orang biasa dalam beberapa hal. Jantung kepala desa berdebar kencang dan dia berkata, mungkin dia orang biasa sebelum Daksu menjadi Daksu. Ketiganya saling memandang dan menyetujui gagasan ini. Leluhur muda itu bertanya, lalu dari mana asalnya dia? Manusia biasa sebelum bencana? Kepala desa dan apoteker berkata serempak, kota Wuyu. Setelah mengatakan itu, mereka saling berpandangan, hati mereka sedikit terkejut. Hanya saja sang tetua pelindung tidak secerdas mereka, dia bingung dan tidak dapat berkata apa-apa. Aku merasa pikiranku tak mampu mengimbangi pikiran mereka. Tetua pelindung itu secara alami merasa dikucilkan. Kota bebas khawatir, hati leluhur muda itu sedikit tergerak, lalu ia bertanya. Bolehkah saya bertanya di mana letak kota bebas khawatir ini? Kepala desa tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu. Tapi kalau kamu tertarik, kita bisa keluar desa malam ini dan mencarinya. Meninggalkan desa? Leluhur muda itu menoleh dan memandangi reruntuhan yang luas dan tak terbatas itu. Tiba-tiba ia merasa sedikit gugup dan penuh harap. Anda datang ke tempat yang tepat. Dia berpikir dalam hati. Sudah lama ia tak merasakan kegembiraan seperti ini. Para penjahat tua di desa Chanlao membangkitkan kembali jiwa petualang dan semangat masa mudanya. 2 lelaki tua yang satu kakinya sudah di dalam peti mati. Ditambah seorang lelaki tua dan seorang apoteker parubaya,
berpetualang bersama di kedalaman reruntuhan yang misterius dan dalam kegelapan. Sungguh mengasyikkan membayangkannya. Di Gunung Senglin, Qin Mo berpesan, Ling'er, meskipun gunung ini tanah suci sekte Tianshengku, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku tidak tahu bahaya apa yang ada di tempat ini. Jangan berlarian. Tunggu sampai aku menguasai metode teleportasi di dinding ini, baru aku akan membawamu keluar. Hu Ling'er menanggapi, berbalik dan berlari keluar istana. Qin Mo duduk di depan tembok dan dengan hati-hati memperhatikan gerbang teleportasi di dinding. Metode teleportasi di dinding ini adalah cara untuk memurnikan harta karun. Berbagai rune, formasi, dan kekuatan magis di dalamnya tidak dapat digunakan sendiri. Semuanya harus dimurnikan menjadi harta karun untuk merangsang efek teleportasi. Inilah sebabnya mengapa banyak anggota tingkat tinggi dari kultus iblis menyempurnakan bendera teleportasi dan jubah teleportasi. Dengan bendera teleportasi tergulung, seluruh area yang tercakup bendera dapat diteleportasi dan banyak orang dapat dibawa pergi. Dan dengan jubah teleportasi yang menutupi tubuh, seseorang dapat membawa dirinya sendiri pergi. Qin Mo dengan saksama merenungkan misteri metode teleportasi. Setelah seharian, ia akhirnya memahami metode teleportasi di dinding secara menyeluruh, tetapi ia mulai berpikir dalam benaknya. Metode teleportasi kultus iblis bergantung pada rune untuk mengaktifkan formasi, dan formasi untuk mengaktifkan kekuatan magis. Karena terlalu rumit, sulit untuk menggunakan kekuatan magis secara langsung, sehingga harus disempurnakan menjadi harta karun sebelum dapat digunakan untuk teleportasi. Jika kekuatan magis dapat digunakan secara langsung, ia juga dapat memiliki efek teleportasi, yang pasti akan lebih fleksibel daripada harta seperti bendera teleportasi dan pakaian teleportasi. Terlebih lagi, Qin Mo telah bermeditasi begitu lama dan menemukan bahwa metode teleportasi ini sebenarnya membutuhkan keterampilan kalkulasi tingkat lanjut dan keterampilan algoritmik tingkat tinggi agar dapat menguasai kemampuan teleportasi lebih cepat. Kekuatan teleportasi sebenarnya adalah kekuatan yang ditentukan oleh numerologi, arah, lokasi, jarak, dan ruang teleportasi yang berbeda memerlukan perhitungan berbagai urutan dan aturan rune. Menetapkan setiap titik transmisi memerlukan banyak perhitungan. Apa arti kata operasi? Keberuntungan adalah urutan, evolusi, perubahan, dan pola formasi rune. Dengan urutan, evolusi, dan pola formasi rune ini, perhitungan menjadi mungkin. Sempoa adalah perhitungan paling dasar, dan pergerakan manik-manik atas dan bawah merupakan urutan formasi paling sederhana. Untuk menyempurnakan kemampuan teleportasi menjadi harta karun, seseorang mengandalkan perubahan rune dan formasi yang tercetak di dalam harta karun untuk menjalankan perhitungan. Perhitungan ini ribuan kali lebih rumit daripada perhitungan manik-manik atas dan bawah pada sempoa, dan dapat dilihat sebagai sempoa heterogen yang besar, 3 dimensi, dan kompleks. Jika dia ingin menggunakan kekuatan magis ini secara mandiri, dia harus dapat menyesuaikan algoritma kapan saja dan di mana saja. Dan menemukan rahasia teleportasi dari berbagai rune yang kacau dan rumit. Mustahil untuk memperoleh rumus perhitungan yang rumit seperti itu hanya berdasarkan pada 10 jilid buku matematika klasik. Oleh karena itu, Qin Mo merasa bahwa ia membutuhkan buku-buku numerologi tingkat lanjut agar dapat mempelajari kekuatan teleportasi sepenuhnya. Karya-karya klasik matematika yang mendalam sebaiknya diajarkan di Aula Zhenyuan Akademi Kekaisaran. Aula Zhenyuan mengajarkan formasi-formasi yang membutuhkan penggunaan numerologi.
Mungkin sekte Tao juga memiliki karya-karya klasik matematika semacam itu, dan bahkan lebih maju. Qin Mu tiba-tiba teringat pada Taois Lin Xuan. Ketika Lin Xuan melakukan sedikit gerakan menembus dan mengulang yin dan yang dalam dua yin dan yang. Ia menggunakan teknik perhitungan numerologi yang sangat rumit. Yin dan yang berulang dalam dua yin dan yang membutuhkan banyak perhitungan numerologi. Tanpa daya komputasi yang kuat, sulit untuk menghitung perubahan gerakan dalam waktu singkat dan menentukan lokasi pasti kelemahan Qin Mu. Tanpa matematika klasik yang mendalam, aku tak mungkin bisa mempelajari kemampuan teleportasi saat ini. Aku hanya tahu faktanya, tapi tidak tahu alasannya. Sebaiknya aku menyempurnakan harta teleportasi dulu. Qin Mu menenangkan diri dan berkonsentrasi pada pemurnian harta karun. Baik pemurnian bendera teleportasi maupun jubah teleportasi, kain tetap dibutuhkan. Ia hanya memiliki satu set pakaian brokat tersisa, jadi ia hanya bisa mulai dengan pakaian brokat. Agar dapat menggunakan pakaian brokat ulat sutra emas bersayap 6 miliknya untuk menyempurnakan pakaian teleportasi, dia juga perlu menarik benang. Mengekstrak lusinan benang sutra emas dari pakaian tersebut, menggunakan benang sutra emas untuk menenun pola susunan pada pakaian tersebut, dan menggunakan energi vital untuk mencetak rune. Dia belajar menjahit dari nenek Si sejak dia masih muda, dan bahkan mencoba-coba menyulam, yang tidak sulit baginya. Apakah menurutmu guru suci dapat meninggalkan Gunung Senglin sendirian? 3 raja surgawi yang menjaga agama tersebut belum meninggalkan Gunung Senglin untuk mencegah Qin Mu terjebak di sana. Ketiga tetua memandang ke arah istana cahaya terapung. Raja surgawi Lu mencubit sejumput janggut kambing di dagunya dan berkata, memurnikan harta teleportasi tidaklah semudah itu. Metode teleportasi agama suci kita bisa dibilang merupakan kekuatan magis yang paling merepotkan. Raja Langit Giok mengangguk, setuju dengan sepenuh hati. Metode teleportasi membutuhkan tingkat numerologi yang terlalu tinggi. Tanpa pemahaman numerologi yang baik, sulit untuk mempelajarinya. Guru suci masih muda, jadi mungkin beliau belum memiliki banyak pengetahuan numerologi. Biarkan dia merenung beberapa hari dulu. Jika dia tidak tahu betapa sulitnya, dia tidak akan tahu bagaimana caranya maju. Mengetahui kesulitan dan maju adalah inti sejati dari mencari kebenaran dan belajar. Master Tianwang adalah yang paling teguh. Ia berkata, sang patriark suci hanya mengalami sedikit kemunduran dan naik ke posisi patriark suci dengan lancar. Tanpa mengalami kesulitan, sulit untuk berkembang. Ini juga yang dimaksud leluhur. 2 raja surgawi sekte lainnya mengangguk berulang kali dan berkata, haruskah kita secara artifisial menciptakan beberapa kemunduran baginya? Tidak perlu. Kali ini, dia sudah memahami metode teleportasi, yang cukup untuk membuatnya tahu apa itu kemunduran. Maksud guru, ketika dia tidak bisa lagi pergi dari sini, kita akan memberinya bendera teleportasi lagi. Master Tianwang tersenyum tipis dan berkata, setiap gerakan Grandmaster penuh dengan makna yang mendalam. Kalian semua tahu betapa sulitnya mempelajari kekuatan magis teleportasi. Apa tujuan Grandmaster meninggalkannya di sini untuk mempelajari kekuatan magis teleportasi? Mata Raja Lu dan Raja Yu berbinar dan mereka bertepuk tangan untuk memuji pencapaian tersebut. Meskipun kekuatan ilahi teleportasi ada di dalam aula cahaya terapung, dan para murid di dalam sekte tidak dilarang mempelajarinya, hanya segelintir orang yang mampu menguasainya. Meskipun setiap kepala aula di dalam sekte suci memiliki bendera teleportasi, bendera-bendera ini tidak ditempa oleh para kepala aula itu sendiri, melainkan senjata spiritual yang ditempa oleh 4 raja surgawi yang menjaga sekte tersebut.
Hanya segelintir orang di seluruh sekte iblis surgawi yang mampu mempelajari metode teleportasi dan menyempurnakannya menjadi harta karun. Bahkan Saint sebelumnya, Xiao Yu, tidak pernah menguasainya, karena pencapaiannya dalam numerologi tidak tinggi. Ide leluhurnya adalah membiarkan Qin Mu pergi ke Istana Cahaya Terapung untuk mempelajari kekuatan teleportasi. Saat Qin Mu menyadari bahwa kekuatan teleportasi membutuhkan pencapaian numerologi yang sangat tinggi, mungkin sudah lebih dari 10 hari berlalu. Kemudian, setelah 10 hari berikutnya, Qin Mu menyadari bahwa ia tidak dapat memurnikan kekuatan magis ini dan hanya dapat memurnikan harta teleportasi. 10 hari kemudian, Qin Mu juga menyadari bahwa ia tidak dapat memurnikan harta tersebut. Dengan cara demikian, sifat keras kepala sang pemimpin suci muda dapat diredakan, dan ia dapat mengetahui tempatnya. Tidak melakukan kejahatan, dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Pada saat itu, Qin Mu akan menenangkan diri dan pertama-tama memahami metode kultivasi terpadu agung Sekte Suci Surgawi. Kemudian, ketiga Raja Surgawi muncul sebagai penatua dan memberikan bendera transmisi kepada pemimpin muda. Pemimpin Sekte Suci berhasil meninggalkan Gunung Senglin.